Saudara, ini dia Tarakan, salah satu kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara, yang dulunya Kalimantan Timur. Nah, di sini itu banyak banget menyimpan tentang cerita sejarah. Makanya berpotensi banget buat wisata sejarah di sini nih, di Tarakan ini. Dan juga saudara, selain wisata sejarahnya, di sini juga menyimpan kekayaan budaya Indonesia. Dan ada satu hal yang paling penting menurut gue sih. Dulu Jepang itu pas baru mulai masuk ke area Hindia Belanda, pertama kali itu masuknya di sini, di Tarakan. Kenapa ya? Kita cari tahu yuk. Kota Tarakan ini punya beberapa museum yang bisa ngejelasin sejarah yang pernah ada di sini. Salah satunya itu Museum Sejarah Perminyakan sama Perang Dunia Kedua. Nah saudara, ternyata katanya dulu di Tarakan itu sekitar tahun 65 di sini itu harga barangnya setengah dari uang. Jadi bukannya kita bayar misalkan 50 jadi 25, tapi di sini dibagi dua, dirobek uangnya. Jadi nilainya mungkin setengah dari 50 itu ya kalau harganya 25. Ada yang paling unik di sini, tadi gue ngeliat kayak kotak buat kaleng kerupuk gitu, ternyata bukan. Ini adalah kaleng dari biskuit tentara Australia. Katanya tuh mereka dikirimin biskuit dan ada tulisannya. Yang ini tulisannya Tarakan 1945, hotel. Nah saudara, jadi ternyata Tarakan ini adalah tempat di mana tentara Jepang pertama kali datang ke Indonesia. Karena di sini itu salah satu penghasil minyak bumi yang lumayan cukup masif gitu. Nah ini biasanya dipakai buat hukuman pancung nih, katana ya. Kebayang nggak ada berapa kepala yang sudah terpenggal di situ? Dan di sini selain disebut gedung putih, di sini juga disebut gedung kembar. Nah si gedung kembar ini yang sebelah itu adalah Museum Perminyakan. Jadi di sini tuh kita bisa lihat di Museum Perminyakan ini dari foto-foto perkembangan pertambangan minyak di sini di Tarakan. Di sini tuh semuanya sumbangan dari Medco dan Pertamina. Kenapa kayak gitu? Karena katanya zaman dulu itu pas Jepang masuk ke sini, Belanda itu nggak mau kayak si pertambangan minyak di sini dikuasain sama Jepang juga. Akhirnya alat-alat untuk menambang minyak di sini tuh dihancurkan sama Belanda. Jadi nggak ada di sisanya. Nah ini dia nih salah satu tempat unik yang ada di Tarakan. Namanya Rumah Bundar. Nah tempat ini ada di Jalan Danau Jempang, Kecamatan Tarakan Tengah. Rumah ini dulunya itu salah satu tempat wisata sejarah yang ada di Tarakan. Kalau sekarang sih jadi tempat Museum Flora dan Fauna. Saudara, jadi tempat ini itu dinamain Rumah Bundar karena bagian atasnya kan kayak melengkung gitu loh. Mirip kayak drum kali ya, apa gimana. Akhirnya disebut Rumah Bundar sama masyarakat sekitar. Terus dulu tempat ini itu kan memang peninggalan Belanda. Dibangun sekitar tahun 1935 kalau nggak salah. Terus dialihfungsikan sekitar tahun 1945 oleh tentara sekutu untuk pos pemulihan lingkungan karena Tarakan dulu itu rusak berat akibat Perang Dunia yang Kedua. Gitu. Terus akhirnya sekarang itu digunakan untuk Museum Flora dan Fauna. Setelah puas ngejelajah wisata sejarah kota Tarakan, sekarang gue mau ngeeksplor kekayaan budaya yang ada di sini. Salah satu yang gue tuju ini namanya Baloi Adat Tidung. Tempat di mana kita bisa memahami budaya suku Tidung, suku asli masyarakat Tarakan. Saudara, ada yang bisa tebak nggak? Kira-kira di belakang gue ini apa? Ayo, namanya dari huruf B. Baloi Mayo. Jadi ini Baloi Mayo ini merupakan rumah adat suku Tidung. Suku Tidung itu merupakan suku asli dari Pulau Tarakan. Nah, Pulau Tarakan udah pasti ya ini tempat gue berpijak sekarang. Ini namanya Baloi Mayo dan biasanya dipakai sama para kepala suku dari seluruh suku yang ada di Kalimantan ini untuk bertemu. Mereka membahas masing-masing masalah yang ada di daerah tersebut. Rumah adat ini dibangunnya tahun 2004 sama Haji Muhtar Basri Idris selaku kepala adat suku Tidung.
Dari segi arsitekturnya sih rumah adat Baloimayo ini bentuknya kayak rumah panggung gitu. Terus bahan utamanya kayu ulin. Di bangunan utama ada 3 sisi yang masing-masing punya fungsi tersendiri. Ada yang jadi serambi khusus pertemuan adat, penghakiman, sama ada juga serambi khusus buat memberi nasihat. Warnanya tuh lagi bagus banget loh ini, kayak mataharinya pas gitu. Jadi mungkin salah satu tips buat lo yang lagi mau berkunjung ke sini, ke Baloimayo di Pulau Tarakan, di kota Tarakan ini, datang pas lagi jam-jam kulit kurang bulu, nggak deh, ini jam 4-an gitu. Saudara, di sini itu ada yang sedikit unik sih ya. Katanya yang punya indera keenam itu bisa ngelihat bahwa di singgasananya itu masih ada raja, permaisuri, dan juga prajurit-prajuritnya gitu di dalam situ. Lo tau kan, gue suka banget kain Indonesia, batik salah satunya. Di setiap perjalanan, gue kalau misalkan tahu di daerah ada batik khasnya misalnya, ya gue pasti usahain buat datang, buat ngelihat cara pembuatannya, terus kayak motifnya tuh kayak gimana, apa yang ngebedain dari batik di daerah lain. Nah, karena kita tahu kan, setiap daerah itu punya ciri khas batiknya masing-masing. Saudara, sekarang gue sedang bersama dengan Bang Anto Gondrong katanya. Nah, ini batiknya itu inspirasinya kalau motifnya dari apa sih? Ada 3 unsur suku yang saya gabungkan jadi satu yang ada di wilayah Kalimantan Utara. Gitu ya. Jadi ada kayak suku Tidung, Dayak, sama Bulungan ya? Iya. Ini pewarnaannya pakai apa, Bang? Pakai kulit kayu bakau. Di sekeliling kita kan banyak ini dari warna-warna kulit kayu, dari daun ketapang, daun bakau sendiri kita manfaatkan untuk pembuatan pewarnaan alami. Saudara, kalau di sini ternyata yang uniknya adalah diwarnainya itu dengan cara dilukis gitu. Selain karena untuk mengirit pewarnanya juga nggak terlalu lebih banyak, dan ini lebih keren lagi ya, karena emang Bang Anto ini ternyata dasarnya seorang pelukis gitu. Saudara, wisata sejarah udah, wisata budaya udah. Nah, sekarang gue lagi ada di salah satu pusat terbesar konservasi yang ada di kota Tarakan ini. Di sini ada satwa yang jadi maskot Kalimantan. Tahu nggak? Apa ayo? Tahu nggak? Belum kelihatan sih. Ada nih. Apa coba? Nah, ini dia nih, hewan yang jadi maskot yang tadi gue bilang, namanya bekantan. Gak banyak yang tahu sih kalau monyet hidung panjang ini ikon pariwisatanya kota Tarakan. Buat ngelihat langsung tingkah Nasalis larvatus ini, kalau bahasa biologinya ya, gue harus berkunjung ke kawasan konservasi mangrove dan bekantan atau KKMB singkatannya, yang adanya di Jalan Gajah Mada, Tarakan, Kalimantan Utara. Wah, enak banget ya di sini, saudara. Sejuk, terus kayak mata kita tuh kayaknya seger ngeliat hijau-hijau. Apalagi di Tarakan ini, hutan mangrove-nya di tengah kota kayak gini. Dan ini tuh bukan dijadikan tanpa alasan ya, habitatnya si bekantan gitu. Karena, wah itu dia tuh ada bekantannya. Jadi karena emang si bekantan itu, makanan pokoknya nih yang alami adalah pucuknya dari daun mangrove gitu. Terus juga di sini jadi habitat ikan, keong, burung, banyak banget lah. Lihat deh, kan masih ikan yang bisa jalan gitu. Tuh. Katanya awalnya bekantan di sini tuh udah tinggal 4. Karena bekantan salah satu hewan langka juga tau. Kalau ekosistemnya terjaga dengan baik, dan gue yakin pasti bekantannya juga bakalan berkembang biak dengan baik juga, jadi nggak punah. Saudara, di Tarakan ini ternyata gue belajar banyak hal banget ya. Sejarah, terus ada budaya, terus ada kuliner juga, pokoknya macam-macam banget ya. Gue jadi makin pintar kayaknya gitu ya. Lo juga pasti pengen tahu kan, belajar tentang sejarah, atau lebih luasnya lagi sejarah di Indonesia tuh kayak apa, budaya, tradisi, dan semuanya itu bisa bikin lo lebih pintar dengan buka www.indonesiakaya.com. Gimana saudara? Indonesia masih banyak tempat keren banget kan? Tarakan aja keren banget. Abis ini kira-kira gue harus kemana ya? Kalau ada ide, langsung aja submit ide lo di bawah di komen sini. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Sampai jumpa!